Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Magfiroh, NIM 28922501116. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPh 23, 24, 25, dan 26. Selanjutnya yaitu ada pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, penjualan, atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Pajak penghasilan pasal 23 PPh pasal 23. Pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. 3 yaitu 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Selanjutnya ada PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24 adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24. Sumber yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham atau surat berharganya lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. 7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BAT. PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Terdapat dua jenis, yaitu jenis pembayaran angsur pajak penghasilan pasal 25 PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau disebut WPOP, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusahaan tertentu, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih satu tempat. PPh 25 bagi OOPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu
pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPTT yang menghasilkan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. PPh pasal 25, pajak penghasilan pasal 25, tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah sampai 50 juta sama dengan 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta sama dengan 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Di atas 500 juta 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap disebut BUT di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran yaitu gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Berdasarkan PMK Republik Indonesia nomor 9 PMK 3 2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak 1 April 2018. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti Tax 30 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B, maka tarif dapat berubah. PPh pasal 26, pajak penghasilan pasal 26. Tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi atau swap, dan transaksi lindungan lainnya. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang. PPh pasal 26, pajak penghasilan pasal 26, tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari 1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. 2. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau penghasilan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap didirikan di Indonesia. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.